والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Jenabal mukarramin, para kesepuhan, para yai yang hadir pada pagi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang usia, penuh dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih dalam maqalah yang ke-8, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun mujiyatun wassalasun muhlikatun wassalasun darajatin. Bahwasanya kata Rasulullah, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita, dan juga Rasulullah mengingatkan ada 3 hal pula yang bisa mencelakakan kita, menghancurkan kita, dan ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat kita, dan ada 3 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Pada pagi hari ini sampai pada 3 hal yang bisa mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah. Derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, juga derajat di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma darajat, adapun hal-hal yang bisa mengangkat derajat seorang hamba, fa ifsya'us salam, kata Rasulullah, pertama adalah menebarkan salam. Afsus salam bainakum tahabu, kata Rasulullah dalam hadis lain, afsus salam, tebarkanlah salam, bainakum, di antara kalian, tahabu, maka akan timbul rasa kasih sayang di antara kita. Apalagi di tahun-tahun politik ini, kita perlu adanya kedamaian. Jangan sampai persaudaraan yang sudah erat, yang sudah terjadi, kekeluargaan yang sudah terjadi dengan baik, terpisahkan dengan adanya pesta politik. Itu jangan sampai. Maka kata Rasulullah, afsus salam bainakum tahabu, tebarkanlah salam di antara kalian, maka akan timbul kasih sayang di antara kalian. Aidhar salam bainan nas, maksudnya adalah menebarkan salam di antara manusia. Bi an tusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu, dengan cara apa? Dengan kita uluk salam baik dengan orang yang kita kenal, assalamualaikum, wa man lam ta'rifhu, dan juga orang yang tidak kita kenal.
Jadi baik orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, ketika kita bertemu maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum, dan bagi yang mendengarkannya ada kewajiban untuk menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullah. Jadi yang mengucapkan salam, yang mengawali salam hukumnya sunnah, tapi yang menjawabnya hukumnya adalah wajib. Maka dengan kita uluk salam dengan saudara-saudara kita, maka kita akan timbul kedamaian, timbul rasa cinta, timbul rasa kasih sayang di antara kita, walaupun kita beda bendera, beda pilihan. Tapi kalau kita uluk salam, insya Allah akan timbul rasa kasih sayang di antara kita. Kemudian yang kedua, wa it'amut ta'am. Kata Rasulullah, hal yang bisa mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah adalah memberi makan. Kepada siapa? Pertama, lidhaif. Pertama kepada tamu kita, wal jai, dan juga orang yang kelaparan. Dalam hadis lain Rasulullah memberikan motivasi pada kita, idza dakhala dhaif 'alal qaum, ketika ada tamu masuk ke rumah kaum, dakhala bi rizqihi, dia membawa rizkinya sendiri, cuma lewat kita sebagai tuan rumahnya. Di sebenarnya tamu itu membawa rizkinya sendiri, cuma lewat kita. Jadi tidak mengurangi daripada rezeki kita sebenarnya. Bahkan ba'idha kharaja bi maghfiratihim. Kata Rasulullah, ketika tamu kita keluar, maka dia menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kita kedatangan tamu ini. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, wassalatu bil-laili wan nasu niyam, yaitu salat di waktu malam tatkala orang lain sedang nyenyak tidur. Ayat tahajjudu fi jawfil lail fi hali khuflatin nas fi ladzatin naum. Maksudnya adalah salat tahajud di tengah malam ketika orang lain sedang enak-enaknya tidur, ladzatin naum, sedang ladzat tidur, kita bangun di tengah malam, kita istighfar, kita mohon pada Allah hajat-hajat kita. Dalam hadis lain Rasulullah juga memotivasi bahwasanya orang yang senantiasa uluk salam, orang yang senantiasa memberi makan, orang yang gemar silaturahmi, orang yang gemar bangun di tengah malam akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, kata Rasul, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wa'atimut ta'am, berilah makan kepada orang yang membutuhkan, wasilul arham, dan eratkanlah tali silaturahmi, sambunglah tali silaturahmi, juga wassallu, dan sholatlah bil laili, di waktu malam, wan nasu niyam, tatkala manusia yang lain sedang tidur. Maka ketika kita mampu bertemu dengan teman, uluk salam, bertemu dengan orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan, kita kasih makan, kita sambung silaturahmi. Di waktu malam kita bangun tahajud,
masuk surga dengan selamat. Wa amal kafaros allati adatha atamhu wal khadi'ah. Adapun 3 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, pertama adalah fa isba'ul wudu fis sabaros. Pertama adalah menyempurnakan wudu kita di waktu yang sangat dingin. Jadi walaupun sedang dingin, kita sempurnakan wudu kita, artinya sunat-sunatnya juga kita kerjakan. Karena setiap tetes daripada air wudu yang menetes dari anggota wudu kita, ini menghapuskan dosa-dosa kita. Semakin banyak tetesan air wudu kita, semakin banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, wa naqlul aqdam ilal jama'ah ila sholati ma'al jama'ah. Yang kedua yang bisa menghapuskan dosa kita adalah melangkahkan kaki kita ke tempat sholat jamaah. Karena kalau kita sholat jamaah, kata Rasul dalam hadis yang lain, setiap langkah kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan alasan jauh dari tempat jamaah. Semakin jauh, semakin banyak derajat kita yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya derajat kita, tapi derajat keluarga kita, derajat anak cucu kita. Ini berkat apa? Berkat kita rajin sholat jamaah. Ini. Jadi selain kita, juga istri kita yang di rumah, anak kita, cucu kita, ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat rajin jamaah. Jadi kita mungkin diangkat derajatnya oleh Allah pada saat ini. Mungkin dulu kakek kita, mungkin ayah kita, ini orang yang rajin jamaah. Yang terakhir, wa'idhurus sholah ba'das sholah. Kata Rasul yang ketiga yang bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba adalah menunggu sholat setelah sholat. Misalnya maghrib, baca Quran di masjid, menunggu sholat isya. Karena kita hidup ini sebenarnya menunggu sholat, menunggu waktu tua, menunggu kematian. Kita hanya gantian, berganti. Kita sekarang muda, besok menjadi aki-aki. Zaman sekarang kita zaman sekarang, besok anak cucu kita akan bercerita zaman dulu ketika Mas Imam. Nah itu kan. Sekarang bisa menjadi zaman dulu, nanti ketika masanya anak cucu kita. Kita hanya gantian, maka kita harus menunggu sholat setelahnya sholat. Ini bisa diartikan kita nunggu di masjid, bisa kita artikan kita rindu untuk bisa bertemu dengan sholat yang akan datang. Selain daripada itu, wa misluhu intidharu kulli khair, juga termasuk intidharu kulli khair, menanti kebajikan. Setelah kita berbuat baik kepada orang lain, ya Allah, saya ingin besok ingin membantu orang lain lagi, saya ingin membahagiakan orang lain lagi. Jadi ada kerinduan dalam hati untuk senantiasa berbuat baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hadis riwayat Abi Hurairah dalam maqalah yang ke-8 sudah bersih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.
Terima kasih pada para kesepuhan, para jamaah atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu